Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Purworejo. Tidak mengurangi rasa hormat bagi semua. Kita lanjut di diskusi di sesi yang ketiga ini, siang menjelang sore hari. Diskusi pada sesi ketiga ini kita akan bahas soal penyelenggaraan pemilu 2024 ya. Artinya ini mungkin sesuatu yang sangat urgent karena memang pada saat ini sedang ada proses ya, seluruh partai politik untuk mempersiapkan diri untuk mendaftar sebagai peserta pemilu sudah, lalu sekarang calon daftar calon sementara ya. Baik itu di tingkat kabupaten, kota, provinsi maupun di tingkat pusat. Dan tentu nanti di dalam diskusi kita, selain bicara soal tahapan penyelenggaraan pemilu, yang paling penting adalah bagaimana rule of law-nya, aturan hukum dan rule of game, aturan main dalam seluruh tahapan dan penyelenggaraan pemilu. Jadi monggo nanti Bapak Ibu semua untuk mengeksplor, karena sudah ada narasumber kita. Monggo Pak Hamdan. Oke, nanti kita akan mendiskusikan tadi selain soal tahapan penyelenggaraan pemilunya juga mungkin nanti kita minta izin Mas Ketua KPU untuk mengeksplor soal PKPU yang terbaru, mungkin bisa disosialisasikan juga sebagai rule of law dan rule of game, sehingga karena yang hadir ini adalah seluruh peserta partai politik, pengambil kebijakan rata-rata, sehingga pasca dari sini teman-teman partai politik dan bisa mulai mempersiapkan diri apa saja aturan main yang harus ditaati dan dipatuhi. Sembari mempersiapkan itu, yang berikut adalah kalau kemarin izin Pak Hamdan, kemarin kita diskusi dengan Bawaslu. Bawaslu Pak Purworejo juga menyampaikan ada beberapa persoalan-persoalan yang sangat urgent yang perlu disikapi baik oleh peserta maupun penyelenggara, bicara aspek gugatan. Itu kalau semalam bicara aspek gugatan. Nah, bagaimana kemudian model komunikasi kerjasama antara KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara dan pengawas, sehingga penyelenggaraan pemilu ini outputnya betul-betul pemilu yang demokratis, yang punya kualitas demokratis yang baik. Itu saya kira pengantar. Monggo waktu dan kesempatan kami persilakan. Bisa sambil mobile sambil jalan juga bisa, Mas Hamdan. Oh, pakai pemain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan dan juga anggota DPRD Kabupaten Purworejo dan sekretariat Dewan yang kami hormati Mas Arief, sahabat saya, dan Bapak Ibu semua yang hadir di ruangan ini. Alhamdulillah, disyukur kami aturkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini saya berbahagia bisa bertemu dengan Ibu Bapak semua yang kami hormati untuk kita sama-sama berbincang mengenai pemilu tahun 2024 yang kemarin oleh Mas Arief menyarankan kepada saya untuk bisa sharing dengan Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, nanti kita forumnya cair saja. Nanti kalau di tengah saya matur ada yang perlu ditanyakan, monggo langsung dipotong mawon. Perkenalkan, saya Hamdan Kurniawan. Saat ini saya adalah Ketua KPU DI, dan nanti akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan tahapan terakhir, dan khususnya juga terkait dengan pencalonan. Lanjut saja, Bapak Ibu yang kami hormati, ini secara umum untuk jadwal pemilu dan pilkada, saya kira Bapak Ibu semua sudah berso bahwa merujuk ke Undang-Undang 7 maupun ke Undang-Undang 1 2015
hari dan tanggal waktu pemungutan suara sudah ditetapkan oleh KPU, baik untuk pemilu serentak maupun pilkada serentak. Lanjut. Untuk yang pemilu itu ada keputusan KPU nomor 21 tahun 2022 terlaksana di tanggal 14 Februari tahun 2024. Dan tentu Bapak Ibu saat ini juga turut bersiap-siap untuk melaksanakan tahapan pencalonan bagi Bapak Ibu yang akan melanjutkan sebagai kandidat. Kemudian di pilkada baik itu gubernur, bupati dan wali kota itu rencananya tanggal 27 November tahun 2024 baru kesepakatan di DPR RI, belum ada keputusan KPU terkait dengan ini. Kami juga masih menunggu jadwal tahapan untuk pilkada. Tapi beberapa draft yang pernah diajak bahas oleh KPU RI, memang ada beberapa waktu yang irisan antara pemilu belum selesai, kemudian juga pelaksanaan pilkada. Karena pilkadanya ya kurang lebih kan 1 tahun kalau November ya, Desember itu sudah mulai Desember tahun ini. Lanjut saja. Ada beberapa tahapan yang saya baginya 3 yang sudah selesai, kemudian tahapan yang masih berjalan, kemudian tahapan yang dalam waktu dekat akan dilaksanakan. Kalau Bapak Ibu mengikuti perkembangan tahapan ini, tahapan yang sudah selesai pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu, kemudian ada penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi, kemudian pembentukan badan ad hoc, ini tugas kami BPK, PPS dan Pantarleh. Kemudian juga yang baru saja itu verifikasi syarat dukungan bakal calon anggota DPR. Ini 4 tahapan yang sudah selesai. Kemudian yang masih berjalan itu ada kegiatan pemutahiran data pemilih, kemudian pencalonan anggota DPR, DPD dan DPRD, baik DPRD provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian yang akan kita laksanakan adalah ada pencalonan presiden dan kampanye, pemungutan pemilu melakukan. Bapak Ibu yang di sini yang telah menjadi anggota dewan tentu sangat memahami bahwa tahapan-tahapan pemilu dia seperti itu. Dari pemilu ke pemilu kurang lebih sama tahapannya seperti yang kami sampaikan di depan. Nah, ini sekedar informasi. Lanjut untuk partai politik, karena ini ada 18 partai politik ya. Ada, saya sebut semuanya saja. Nanti kalau keliru mohon dikoreksi. Terutama partai Bapak Ibu yang ada di dewan. Yang pertama ada PKB, kemudian Partai Gerindra yang nomor 2, dan nomor 3 PDIP, nomor 4 Partai Golkar, nomor 5 Partai Nasdem, kemudian nomor 6 Partai Buruh, nomor 7 Partai Gelora, 8 PKS, kemudian 9 PKN, 10-nya Hanura, kemudian 11 Garuda atau Garda Perubahan Indonesia, 12 PAN, 13 PBB, 14 Demokrat, 15 PSI, 16 Perindo, kemudian 17 P3 dan 18 kebetulan nomornya 24 itu partai. Kemarin Bapak Ibu juga mungkin mengikuti dinamikanya, kenapa ini melompat dari 17 ke 24. Karena waktu itu kami di Jakarta tanggal 14 Desember sudah ditetapkan 17 partai politik nasional dan 6 partai lokal Aceh. Sehingga urutannya sudah diambil nomor 1 sampai 23 sudah dipakai. Kemudian ada gugatan dari Partai Umat atas 2 provinsi yang belum memenuhi syarat verifikasi, yaitu NTT dan Sulawesi Utara. Oleh Bawaslu diberi kesempatan untuk melakukan verifikasi lagi, KPU harus verifikasi lagi. KPU verifikasi lagi dan tanggal 30 Desember 2022 ditetapkan Partai Umat menjadi
partai selanjutnya nomor urutnya 20. Makanya itu nomornya 24 nih. Lanjut. Nah ini soal dapil juga bukan barang baru bagi Bapak Ibu sekalian. Daerah pemilihan ini tentu adalah arena untuk perebutan kursi, baik untuk presiden, dapilnya se-Indonesia, DPD provinsi, DPRD DPRD provinsi, ya. DPR RI yaitu provinsi, DPD juga provinsi, kemudian DPRD kabupaten kota itu bisa kecamatan maupun gabungan kecamatan. Kalau provinsi ya kabupaten kota atau gabungan kabupaten kota. Itu dapil pengertian secara umum dapil. Kemudian selanjutnya ini saya ngutip saja Bapak Ibu sekalian, masih sama ya dengan yang lalu ya Bapak Ibu ya? Sama nggak? Sama gitu. Oh gitu. Yang berbeda di mana Pak? KPU 3 di pemilu yang lalu 6 kursi, KPU 5 di pemilu yang lalu 9 kursi. Oh gitu. Jadi yang beda 1 kursi. Hanya beda. Oh ya ini kan kemarin ada uji publik teman-teman KPU Purworejo yang terkait dengan ini, kemudian ada masukan dari stakeholder dan ini berubah ya dari tahun lalu ya. Jadi ini dapilnya besok seperti ini. Saya kutip dari lampiran ketiga peraturan KPU nomor 6 tahun 2023, jumlah kursi 45, Purworejo 1 itu kali kesing Purworejo ada 7 kursi, Purworejo 2 Ngombol Purwodadi Bageleng itu ada 6 kursi, Purworejo 3 dan Banyuwangi dan Bayan itu 5 kursi, Purworejo 4 Dapak Kutoarjo dan Butuh itu 9 kursi, Purworejo 5 Pituruk, Kemiri dan Bruno itu 10 kursi, dan terakhir Purworejo 6 Gebang, Lawan dan Bedal itu 8 kursi, 45 kursi. Jumlah penduduk tingkat Bapak Ibu kan berarti di bawah 1 juta nih, karena kalau 1 juta kan 50 kursi. Oh iya. Ini nanti yang akan Bapak Ibu tekuni untuk ketemu dengan para konstituen di masing-masing daerah pemilihan. Lanjut. Nah saya mengutip juga data yang terkait dengan Jawa Tengahnya. Tidak ke Purworejo karena data detail Purworejo saya belum update. Jadi kalau di Jawa Tengah itu jumlah pemilih DPS ya, sekarang posnya DPS ada 28.432.762 pemilih, tersebar di 117.000 TPS, tepatnya 117.298 TPS. Di Jogja itu hanya 11.917 TPS, tidak sampai 12.000. Pemilih kami yang 2,8, kecil, Jogja itu kecil. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini penting saya sampaikan di forum ini. Kami saat ini KPU manapun, termasuk di tempat Bapak Ibu sekalian, saat ini sedang melakukan publikasi atau pengumuman terhadap daftar pemilih sementara. Ada yang ditempel di tempat-tempat strategis, kelurahan mungkin di beberapa tempat yang lain. Tapi juga kita bisa melakukan checking DPD online secara online. Ini bisa terhubung dengan internet? Bisa. Coba izin nih Bapak Ibu mau ngecek data pemilih. Coba dibuka cek DPD online dan kpu.go.id. Nah Bapak Ibu sekalian, kpu.go.id ya? Ya, cek DPD online dan kpu.go.id. Bapak Ibu kalau dulu beberapa tahun yang lalu kita harus berepot-repot untuk melihat nama di kelurahan. Nah, sekarang kita tinggal buka handphone kita. Saya Bapak Ibu punya handphone cuma satu Pak. Itu
itu untuk bisa mengecek apakah nama kita, nama saudara kita, nama teman-teman kita, nama konstituen Bapak Ibu sekalian terdaftar atau belum sebagai pemilih. Ini kok Bapak Ibu, contohnya saya 3404 coba. 3404 Tulis aja situ. ketik 3. Ketik. Oh ya, 3404 1215 02 77 03 kali terus 2. Coba di pencarian. Nah ini nama saya terdaftar sebagai pemilih. Saya terdaftar di TPS 31 Sukoharjo, bukan Sukoharjo, Jawa Tengah. Sukoharjonya Ngaklik di Sleman, tempat tinggal saya di situ. Bapak Ibu, ini yang sewu. Ini nomor induknya dibintangi. Karena ini menyangkut rahasia pribadi, Bapak Ibu. Jadi ada undang-undang tentang perlindungan data pribadi yang itu dianut oleh KPU, sehingga identiti kita sebagian dibintang. Kalau Bapak Ibu lihat pengumuman di yang ditempel-tempel itu, bahkan sekarang ini beda dengan yang lalu. Itu nicknya hilang, nggak ada nicknya, hanya nama, kemudian alamat rumah juga tidak detail sekali. Salah satu persyaratan calon itu kan terdaftar surat yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih. Boleh nggak kalau capturean dari yang tadi? Jadi capturean yang tadi itu boleh, tapi sifatnya sementara. Jadi surat dari PPS ya? nanti kalau Bapak Ibu misalnya meskipun sekarang masih ada waktu, misalnya tidak sempat mengurus surat keterangan terdaftar sebagai pemilih di kelurahan PPS maupun di KPU Kabupaten Kota, kemudian Bapak Ibu hanya melampirkan ini, capturean ini, screenshot, kemudian dilampirkan, itu bisa, tapi nanti akan diminta perbaikan di masa perbaikan. Tetap yang pokok adalah surat keterangan terdaftar sebagai pemilih. Saran saya mawon minta kepada teman-teman KPU Purworejo secara kolektif, Pak, sabun. Seandainya Bapak Ibu belum, kolektif saja. Daftar nama caleg misalnya 45 orang, kirimkan aja KPU Purworejo untuk bisa dibuatkan surat keterangan. Jadi, tapi ini sifatnya bisa sementara, bisa dipakai untuk pencalonan, tapi nanti harus diperbaiki di masa depan. Atau ya Bapak Ibu, Bapak Ibu, kamu ada yang ngecek? Saya nggak berani nawarkan karena ini kan data pribadi Bapak Ibu, ya NIK-nya Bapak Ibu nanti cek sendiri. Punya surat dari PPS. Oh semua, alhamdulillah sudah selangkah lebih maju. Itu Bapak Ibu nanti bisa disampaikan kepada hadiah tulang saudara kerabat kita terkait dengan pengecekan secara mandiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini jadwal juga saya yakin Bapak Ibu sudah membaca di Peraturan KPU nomor 10 tahun 2023, jadwal detail terkait dengan pencalonan. Ini penting untuk Bapak Ibu ketahui karena ada batas-batas waktu atau limit waktu atau deadline yang tidak boleh dilewati. Kalau kami di KPU memang harus tepat waktu ya. Ini misalnya untuk yang pengajuan bakal calon ini kan mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 14. Ini tadi saya juga dari kantor nunggu calon anggota DPD atau teman-teman parpol yang akan mengajukan, kebetulan harinya ada. Jadi ketika diminta ke sini saya free sehingga bisa ke sini. Khusus tanggal 14 Mei Bapak Ibu itu KPU akan membuka pendaftaran sampai pukul 23.59. Jadi kalau yang hari biasa tanggal 1 Mei sampai 13 Mei, Sabtu Minggu monggo kalau mau hadir, karena kita nggak mengenal tanggal merah.
kerja dengan hari kalender, bukan hari kerja. Itu kalau 1 sampai 13 itu mulai jam 8 pagi sampai jam 16. Khusus tanggal 14 mulai jam 8 pagi sampai 23.59. Pertanyaannya, kalau saya datang jam 23:30 misalnya, kemudian masih nunggu antrean, kemudian saya baru dilayani jam 12 lebih, kira-kira diterima oleh KPU tidak? Bergantung dari registernya Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sudah datang ke KPU sebelum jam 23.59, Bapak Ibu sudah register, di Google sudah menyampaikan datang jam 23:45 tanggal 14, maka Bapak Ibu tetap akan dilayani oleh KPU sampai selesai. Mau sampai dini hari juga dilayani. Yang penting datangnya. Yaitu terkait dengan waktu yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ini kemudian jadwal detail Bapak Ibu bisa bersani mulai dari kami verifikasi 15 sampai 23 Juni, kemudian kami beritahukan kekurangannya apa, gitu ya. Kemudian perbaikan Bapak Ibu sekalian mulai tanggal 25 Juli sampai dengan 9 Juli. Kemudian ada kami lakukan lagi perbaikan lagi, verifikasi lagi, verifikasi perbaikan. Kemudian penyusunan dan penetapan daftar calon sementara berakhir tanggal 18 Agustus. DJS-nya diumumkan 19 sampai 23 Agustus. Ini DJS. Kemudian ada masukan masyarakat tanggal 19 sampai 14. Lanjut Pak. Nah ini DJT-nya tanggal berapa? DJT-nya itu tanggal penyusunan DJT. Nah ini yang paling bawah pengumuman. Ini penetapan di sini. Penetapan DJT-nya terjadwal tanggal 3 November tahun 2023. Nah, ini jadwal lengkapnya seperti ini. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu sekalian, persyaratan pengajuan bakal calon yang tadi kami sampaikan diberikan tanggal 1 sampai 14 Mei itu ya disusul dalam daftar bakal calon, kemudian paling banyak 100% dulu kalau Bapak Ibu yang pernah mengikuti pemilu yang lalu-lalu, yang udah lama, pemilu 2004 atau 2009 itu pernah 120%. Tapi sekarang ini 100%. Jadi misalnya kursi di dapil 17 ya hanya boleh 7. Kalau kurang bagaimana? Dipersilahkan. Mencari calegnya tidak bisa maksimal 7 ya boleh mau 5, mau 6, mau 3. Yang penting tidak boleh lebih dari 100%. Kemudian daftar bakal calon wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% di setiap daerah. Dan kemudian ada zipper Bapak Ibu. Zippernya itu adalah dalam setiap 3 bakal calon itu paling sedikit 1 perempuan. Nah kemudian ada ketentuan ini Bapak Ibu. Sudah hitung ya Bapak Ibu ya ini. Sudah. Ini jadi bahan perdebatan secara nasional. Ini sudah diatur oleh KPU. Ini berarti berbeda dari pernikahan sebelumnya ya? Betul. Kalau pemilu sebelumnya kan pembulatannya ke atas. Betul. Jadi nanti Bapak Ibu bersani keputusan KPU 352 2023 terkait dengan hitung-hitungan di halaman paling akhir terkait dengan hitungan ini ya. Jadi kalau 30% perempuan itu 2 tempat desimal di belakang rumah itu kurang dari 50 maka pembulatannya ke bawah. Kalau di atas ya 50 atau lebih itu ke atas. Jadi gampangnya begini. Kalau Bapak Ibu mengajukan 1 caleg berarti perempuannya minimal 0. Minimal. Kemudian kalau 2, 3, 4 bahkan sampai 4 ini. Kalau dulu kan 3 kan 1.
Ini 2, 3, 4, minimal 1. Begitu seterusnya. Jadi kalau 7 bagaimana? Atau 8 bagaimana? 7 atau 8 itu 2. Minimal 2. Karena ada pengaturan ini. 10 terus 3 9 kita 10 juga. Yeah. Nanti di keputusan KPU 352 itu ada simulasinya. Ngatur Bapak Ibu, jadi kalau Bapak Ibu nanti di sini pimpinan partai politik dan akan mengajukan calon, ya ketentuannya sedikit berbeda dari yang dulu. Tapi itu memang harus dipenuhi Bapak Ibu sekalian. Karena kalau tidak sampai 30% sesuai aturan KPU, maka berkas dikembalikan lagi. Tidak diterima oleh KPU, status lanjut aja dulu. Lanjut. Oke. Nah, kalau ini lebih ke apa itu? Lebih ke prosedurnya aja. Ini Berarti 30% itu penghitungannya per dapil kan? per dapil, bukan seluruh dapil badan. Kalau 45 ya tergantung dapilnya satu dapil. Artinya kalau kemudian ada partai yang tidak memenuhi 30% di dapil 6 atau dapil 5, berarti yang gugur ada di dapil itu ya? Yang tidak. Betul, basisnya per dapil. Atau kalau misalnya ini juga bisa mau mencoret salah satu calon lagi-lagi bisa. Saya di situ ya. Tapi sebaiknya memang apa namanya dipenuhi ya, supaya berkas dikembalikan atau tidak ada pencoretan terhadap salah. Kalau ada pencoretan salah satu caleg lagi-lagi bisa geger. Biasanya geger. Nah kemudian Bapak Ibu, ini ada model B yang partai mengajukan persetujuan ditandatangani oleh ketua umum. Ini beda ini. Jadi atur yang tahu belakang ya. Oke. Untuk dokumen persetujuan itu merupakan dokumen yang baru yang ditandatangani oleh ketua umum partai politik. Jadi ya daftar caleg yang Bapak Ibu kirimkan ke KPU itu sudah harus dilengkapi dengan persetujuan ini. Jadi tetap harus melalui DPD. Kalau kemarin nggak ada, yang 2019 nggak ada. Terserah Bapak Ibu pimpinan partai politik di tingkat kabupaten atau provinsi. Lanjut. Nah ini yang mengajukan Bapak Ibu, Bapak Ibu pimpinan partai politik lah yang mengajukan calegnya, jadi ketua dan sekretaris. Ya. Lanjut, kalau misalnya ketua dan sekretaris nggak bisa, misalnya ketua partai politik tertentu A misalnya lanjut, kemudian sudah umroh misalnya, maka dia bisa mendelegasikan dengan surat kuasa. Kalau provinsi, kalau kabupaten di sini. Ini surat kuasa dari ketua. Jadi ada fleksibilitas, kalau nggak bisa ketua ya wakil ketua boleh yang diberikan kuasa, tapi harus ada surat kuasa. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu sekalian persyaratannya. Bapak Ibu juga tahu pasti ini tidak ada perubahan yang cukup berarti dari 5 tahun yang lalu ketika Bapak Ibu nyalon tahun 2018. Telah berumur 21 tahun, ngitungnya itu sejak penetapan DJT. DJT tadi penetapan tanggal 3 November. Jadi kalau mereka masih ulang tahun tanggal 2 November gitu ya, sekarang baru 20 gitu, tapi November nanti sudah 21 tahun. Kemudian syarat yang umum ya, bertakwa, bertempat tinggal, berbicara, membaca, menulis, pendidikan paling rendah SLPA sederajat, kemudian setia kepada Pancasila dan seterusnya, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan,
yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidananya yang melakukan tindak pidana kealpaan atau dan tidak pidana politik. Nah, bagi mantan terpidana yang telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan latar belakang jati dirinya sebagai mantan dan bukan pelaku kejahatan itu. Jadi yang pengaturan baru ini putusan MK 87 kalau nggak salah. Itu bagi mereka yang terpidana yang diancam dengan ancamannya, bukan penjatuhan pidana, ancamannya 5 tahun lebih. Ancamannya, yang terkait ini ancamannya, bukan pidananya. Pidananya mau diancam 7 tahun, pidananya mau setahun nggak masalah. Tapi masuk kategori yang dia harus jeda 5 tahun. 5 tahun itu terhitung sejak dia bebas murni, tidak ada kaitan teknis dan administratif dengan dia lapas. Karena dia masih bebas bersyarat. Kalau ini yang harus murni, dihitung dari situ 5 tahun. Kemudian sehat jasmani, rohani dan bebas narkotika. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau di tempat kami untuk sehat jasmani, rohani dan nafsa itu kami sudah bersurat ke dinas kesehatan dan meminta rumah sakit pemerintah, karena diatur di puskesmas atau rumah sakit pemerintah. Jadi Bapak Ibu kami sarankan untuk mengikuti aturan itu. Kalau belum MCU, ya MCU di rumah sakit pemerintah di Purworejo sana yang menjadi bagian dari persyaratan pencalonan. Kemudian terdaftar sebagai pemilih tadi sudah ditanyakan oleh Pak Ketua, pakai screenshot bisa tapi sifatnya sementara. Saran kami sebaiknya minta kepada KPU secara kolektif. Coba Pak tanya Pak. Ji. Maaf ya jawab Pak. Misalnya ada ini salah satu calon, dia pada waktu itu diancam pidana kurang dari 5 tahun. Jadi ancaman pidananya di bawah 5 tahun. Tetapi dia menjalani hukuman pada waktu itu walaupun kemudian hukumannya hanya 2 bulan. Tapi belum ada 5 tahun. Jadi peristiwanya itu masih di 2019. Artinya pada waktu pendaftaran maupun sampai dengan DJP jangka waktunya belum lewat 5 tahun. Ini boleh nyalon nggak? Boleh. Nanti ada beberapa syarat, misalnya melampirkan putusan pengadilan. Yang pokoknya ancamannya di bawah 5 tahun. Iya. Ancamannya di bawah 5 tahun, itu tetap boleh mencalonkan diri, tidak harus jeda 5 tahun. Nah kalau yang telah melewati jangka waktu 5 tahun itu untuk apa? Itu yang ancamannya 5 tahun. Oh, jadi ancaman 5 tahun itu masih boleh asal lewat sudah. Boleh, masih boleh Pak. Hanya cuma dijeda 5 tahun saja. Iya. Dijeda 5 tahun. Jadi kalau misalnya ancamannya tidak sampai 5 tahun, mau nyalon di saat ini boleh, tapi ada beberapa syarat ya. Putusan pengadilan, kemudian surat dari Kalapas, kemudian melampirkan pengumuman ya, bahwa dia mengumumkan bahwa saya adalah mantan terpidana kasus ini dan seterusnya di media massa. Itu ada beberapa syarat yang lanjut. Nah, ini yang tadi ditanyakan ya, mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, ASN, TNI, Polri, direksi, komisaris, dewan pengawas, karyawan, banyak sekali ya. Pada badan usaha negara atau BUMD atau BUMDes yang anggarannya dari keuangan negara yang surat pengunduran diri tidak ini kami tadi untuk mekanisme pengunduran diri kepala daerah kami tadi sampaikan belum mengetahui persis ya, karena ada mekanisme di luar KPU yang diproses apakah langsung di Dewan dan juga Mendagri ataukah salah satu di antara itu. Ini mekanismenya saya kebetulan belum menata di regulasi yang lain di luar KPU ya. Kemudian bersedia untuk tidak berpraktek sebagai akuntan publik,
SMK total itu sama seperti yang lain. Dapat membuat kartu tanah, tidak ada pekerjaan penyedia barang jasa yang berhubungan dengan keuangan negara, dan seterusnya. Kemudian juga tidak ada rangkap jabatan dengan sebagai pejabat negara lain seperti direksi, komisaris, dewan pengawas, karyawan dan sebagainya. Kemudian menjadi anggota partai politik ini wajib, ya, karena nanti dibimbingkan dengan kartu tanda anggota. Kemudian dicalonkan hanya di satu lembaga perwakilan, dicalonkan hanya di satu daerah. Bapak Ibu, di masa-masa seperti ini ada dimungkinkan caleg double. Doublenya itu bisa diajukan oleh dua partai yang berbeda di apa namanya di tingkatan DPRD kabupaten yang sama, atau bisa jadi dicalonkan di dua paling banyak, ada yang dicalonkan di partai yang sama di anggota DPRD provinsi misalnya. Nah itu mekanismenya seandainya ditemukan oleh KPU, tentu KPU nanti akan cross check data itu karena dari silon. Kalau ketemu ada nama yang sama mengajukan di dua tingkatan yang berbeda, ada dua parpol yang berbeda, maka kemudian atau dapil yang berbeda namanya sama, kemudian kita kembalikan untuk diperbaiki besok pakai masa perbaikan. Tapi kalau misalnya masa perbaikan masih diajukan nanti coret. Jadi nanti kalau Anda pasti akan ketahuan karena jumlahnya nggak terlalu banyak, bisa kita rasa apalagi kita punya silon. Lanjut. Nah ini hanya tambahan saja Bapak Ibu sekalian. Nah ini Bapak Ibu, ini sudah sering ditanyakan di sini, mungkin sudah ditanyakan di teman-teman tempat Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, mengundurkan diri sebagai anggota partai politik peserta pemilu yang mewakili pada pemilu terakhir dalam hal bersatu sebagai anggota DPR, DPRD provinsi atau DPRD kota yang dicalonkan oleh parpol peserta pemilu yang berbeda dengan partai politik yang diwakilinya pada pemilu. Jadi misalnya Bapak Ibu anggota Dewan sekarang mau pindah ke partai lain, itu mengundurkan diri dulu. Ya, karena Bapak Ibu kan pada saat yang sama punya KPH di parpol yang sama. Jadi karena sarannya kan sebagai anggota partai politik. Jadi mundur. Kalau dulu kan apa namanya, harus ada surat harus ada surat kalau yang legal, persetujuan dari parpol yang ditinggal ya. Dulu sekarang tidak ada. Sekarang hanya namanya pengunduran diri. Ini aja yang bisa. Pak, tanya Pak. Ini Ini kan cukup menjadi Mati ya? Bisa diulang slide sebelumnya mungkin, Bang? Nah, ini maaf, ini mengundurkan diri sebagai tadi kalau kepala daerah, maka kepala daerah, ASN, prajurit TNI, kepolisian, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan-badan usaha milik negara dan atau badan usaha milik daerah dan atau badan usaha milik desa atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri. Nah, pertanyaan kami, kalau anggota DPRD kan kita sumber pendanaannya juga dari keuangan negara sekali, tapi kan kita tidak harus mundur. Yang kedua, staf fraksi, Pak. Staf ahli fraksi. Staf ahli fraksi ketika dicalonkan sebagai anggota DPRD ini harus mundur ya, karena profesinya kan tidak tercantum di dalam PKPU pasal 11 ini. Staf ahli fraksi, staf ahli DPRD itu kemudian kalau staf ahli ini apakah kemudian dia harus mundur atau tidak? Karena sebenarnya kalau staf ahli DPRD saya kira enggak ya, karena dia honornya kan setiap setiap agenda, setiap kegiatan. Tapi kalau staf ahli fraksi, Pak, kan
kan dia digaji melalui keuangan negara. Monggo penjelasannya Bapak. Itu pertanyaan penjenengan itu jadi perdebatan di KPU di tempat kami. Dan ini saya sedang menyusun surat proses ini. Ke KPU RI minta penjelasan terkait dengan salah satunya soal TA yang faksi ya, sama TA yang pokoknya mereka yang semua yang berasal dari sumber keuangan negara ini kita ingin sebetulnya penjelasan yang lebih, karena seperti pemilu yang lalu itu kan seperti PKH itu kan tidak boleh, tapi kan kita pengen penjelasan lebih rinci. Kami sebenarnya banyak di keputusan KPU yang 5352 tapi kan tidak muncul, sehingga harus kami ajukan pertanyaan ke KPU RI untuk kita jawab. Jadi kalau kami memang sampai dengan sekarang belum bisa mengatur Pak jawaban itu, karena ini sangat luas Pak. Kan ini luas sekali Pak, keuangan negara. Termasuk kami. Karena APBN APBD. Kalau BPR enggak. BPR meskipun dia dari keuangan negara, tapi kalau BPR tidak diatur secara khusus. Ini kan badan lain. Di sini kan fokusnya pada badan lain yang anggarannya bersumber dari. Pokoknya yang lucu kan begini Pak, menteri juga tidak mundur. Betul, menteri diatur tidak betul Pak. Pertanyaan Ini berbeda dengan kepala daerah, kadang malah ngeri gitu. Kepala daerah mundur tapi kok mundur gitu. Apalagi kan sebenarnya kan bisa diartikan ketika tidak disebutkan di situ, maka sebenarnya nggak harus mundur. Nah, cuman ini loh Pak, badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan perlu penjelasan Pak. Ini kan ini bisa maknanya bisa sangat luas kalau tidak dijelaskan. Atau badan lain. Kalau ini jelas diberi BUMDes gitu ya. Tapi badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan. Ini apa sih? Ini yang tentu membuat regulasi KPU sehingga kami bertanya lagi ke Jakarta ini sebenarnya akan kami kirim kalau nggak hari besok. Kalau ini Pak, pendamping desa itu harus mundur. Termasuk itu yang Pak, termasuk itu yang kami tanyakan. Jadi daftar pertanyaan kami itu banyak sekali Pak. Tadi TA kami tanyakan kepada RI, kemudian pendamping desa dan beberapa lain. Jadi makanya saya bilang ini luas sekali pemaknaan ini harus di-clearkan, karena kalau kan akan ada, kalau tidak ada kejelasan akan ada hambatan bagi orang yang mencalonkan diri sebagai kalau tidak ada kejelasan. Kalau misalnya kemudian di sini tidak diatur secara rinci, kemudian mencalonkan diri tapi tidak mundur dan kemudian di belakang hari dipersoalkan. Jadi untuk yang satu ini kami mohon maaf belum bisa memberikan kejelasan pada hari ini karena itu bagian yang menjadi diskusi kami di DIY dan kami tanyakan melalui surat ke KPU. Antar Pak. Lanjut. Nah Saya ini kira jadi permasalahan se-Indonesia itu Mas. karena tulisan itu kan juga kami tangkap dari teman-teman yang lain. Kami kan takutnya sudah masuk, kita sudah menyusun, kita sudah masuk, kan besok ternyata sudah DCT. Ya ternyata bersangkutan harus mundur misalnya. Nah padahal yang misalnya ini pendamping desa kita katakan. Padahal yang bersangkutan ini dibanding kalau pilihannya pendamping desanya harus mundur, lah aku mending mundur calegnya wae misalnya. Saya mau tetap jadi pendamping desa. Ini kan kita yang rugi Pak. Iya Pak, kami kalau di tempat kami dan kami upayakan karena DJS masih bisa berubah sehingga dalam waktu dekat kami kira dan kami akan minta jawaban saudara karena ini juga jadi tulisan Indonesia. Termasuk saya ingin yang jadi diskusi tempat kami itu guru swasta tapi dapat insentif tunjangan ya. Tunjangan ya dari APBN. Itu mundur apa enggak? Yang mundur sebagai dunia atau berhenti mendapatkan tunjangannya? Itu juga pertanyaannya kemarin itu dalam diskusi. Tadi ini terlalu luas tidak spesifik ya. Iya, jadi menyangkut ke siapa saja itu pertanyaan bisa berkembang kemana-mana. Yang muncul itu guru, tapi dapat tunjangan dari negara.
dari Bosda, yang kasus dia kan tanya Bosda. Iya. Itu apakah berarti tunjangannya atau mundur sebagai guru kan itu? Ini kan tidak perlu dijelaskan, ini tidak masuk jadi pertanyaan. Selain terakhir ini Pak, Bapak Ibu sekalian, waktu kampanye Bapak Ibu pasti sudah bersuara hanya 75 hari. Kemudian pemungutan penghitungan suara ada, karena berangkat dari pengalaman yang lalu itu ada beberapa petugas yang sakit dan meninggal dunia. Di Jogja ada 12 orang yang meninggal dunia. Misalkan hasil bukannya. Itu kemudian ada beberapa upaya yang dilakukan oleh KPU sebagai bagian dari evaluasi. Misalnya pertama, syarat umur untuk KPPS, terutama KPPS itu maksimal 55 tahun. Diutamakan 55 tahun. Kemudian yang kedua, tidak ada komorbid. Karena kemarin penyakit yang yang meninggal itu membawa penyakit membawa komorbid ya. Misalnya diabetes, ya. Kemudian jantung dan seterusnya. Sehingga ini bagian yang kita upayakan untuk di awal dicegah. Kemudian juga kemarin KPU di Palembang kemarin kami ikuti itu membuat penghitungan di TPS itu jadi 2 panel Pak. Tapi belum diputuskan oleh KPU, ini untuk siap-siap Bapak Ibu semua aja. Jadi rencana tapi nanti diputuskan sekira bulan Juni. Sedang disimulasikan bagaimana seandainya dilakukan 2 panel. 2 panel itu berarti KPPS dibagi menjadi 2. 3 KPPS ngitung presiden dan DPD, 4 KPPS ngitung DPRD provinsi, supaya waktu untuk proses penghitungan itu tidak berarti saksinya harus 2 ya? Makanya saya konsultasi ke Bapak itu. Ini kalau jadi Pak, ini masih wacana yang sedang disimulasi oleh KPU. Simulasi sudah 3 kali di Tangerang, kemudian di Bogor, ada di Palembang Bapaknya. Kalau konsekuensinya Bapak Ibu nanti kemudian saksi harus lebih banyak. Kalau dulu juga sudah buat sebenarnya, cuman kan bisa gantian. Karena kan menghitung di TPS itu kan bisa dari pagi sampai pagi. Tapi besok itu rencana itu rekap juga demikian. Ada harus di Purworejo itu ada TPS yang ada kecamatan di TPS yang banyak begini. Kecamatan yang punya TPS yang banyak. TPS ya? Kalau di Jogja kan ada Depok Pak. Depok, kecamatan Depok di sini itu satu kecamatan TPS-nya 404 TPS, menghitung 5 merekam 5 surat suara. Nah, di 2019 kemarin dibutuhkan waktu lebih dari 2 minggu Pak. Gitu. Dari pagi sampai tengah malam, pagi sampai tengah malam, pagi sampai tengah malam. Sampai kemudian resikonya itu ya bisa rawan keliru. Orang stamina-nya sudah dipus terus 400 Pak. Ada yang 400. Oh, 200 itu berbeda dari seminggu. Paling banyak 200. Oh, itu banyak termasuk 200. Nah, ini yang perlu diawasi Bapak Ibu oleh semuanya, termasuk Bapak Ibu. Berarti ya walau kalau kita kan punya pedoman termasuk kode etik untuk melakukan penghitungan rekapitulasi sudah akurat. Tapi kan potensi atau rawan curang itu kan juga harus diperhatikan supaya kemudian tidak penuh dengan kecurangannya. Karena itu sangat mungkin dan kemarin tidak terjadi. Di PPK itu ada yang anggotanya hampir dia sudah mulai melakukan perubahan, tapi kemudian ketahuan oleh saksi. Ini yang belum berhasil. Terakhir soal penetapan, tentu ini adalah kanal yang disediakan Bapak Ibu bisa mengajukan gugatan hukum seandainya ada Bapak Ibu merasa ada yang tidak pas dalam proses rekapitulasi suara. Bapak Ibu bisa mengajukan kalau penetapan hasilnya melalui MK, tentu lewat proses di Mahkamah Konstitusi. Nanti juga mungkin kalau ada proses
penghitungan atau rekapitulasi yang tidak sesuai bisa kita mudah di Bawaslu. Di tempat kami kemarin itu ada salah satu parpol yang akan caleg minta ke Bawaslu itu ulang di salah satu TPS karena selisihnya cuma 1 juta. Jadi jadi sesama partai selisihnya 1 dan ini menentukan kursi. Kemudian yang kalah 1 ini mengajukan gugatan oleh Bawaslu merekomendasikan untuk hitung ulang. Dihitung ulang selisihnya jadi 2. Ya itu kalah tapi ada koreksi 1 suara tetap kalah ya. Sekarang jadi jadi ada beberapa mekanisme yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu. Misalnya dari penampilan saya ya geser. Itu Bapak Ibu, mohon maaf saya telah menjelaskan hal yang kurang pas menurut pidana dan tadi ada banyak PR yang sudah saya jelaskan karena yang bulan puasa kami dan karena ada beberapa regulasi yang kemudian dibuat oleh KPRI dan kita sudah menjelaskan. Rekan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih punya waktu setengah jam untuk mendiskusikan. Mungkin bahkan mau curhat juga boleh. Beberapa problem penting mungkin ya berkaitan dengan tahapan atau Pak Hamdan mungkin bisa juga ini diskusi karena semalam diskusi dengan Bawaslu Purworejo itu mendiskusikan soal potensi terjadinya gugatan saling menggugat tadi kan internal ya antara peserta dengan penyelenggara, peserta dengan peserta ya. Lalu kemudian bagaimana mekanismenya? Karena semalam ada informasi ada perubahan ya bahwa Bawaslu itu Mas Khalid semalam itu punya 2 domain yaitu pencegahan dan tindakan ya di dalam proses pengawasan itu. Nah, saya baca di peraturan Bawaslu bahwa Bawaslu itu kan punya kewenangan yudikatif ya, mengadili. Nah, sejauh mana spektrum kewenangan mengadili ketika terjadi sengketa, misalnya sesama internal tadi itu, apakah langsung pada proses menghukum atau ada proses mediasi misalnya? Itu kalau internal. Lalu ketika misalnya saya sebagai partai A menemukan misalnya ada kesalahan oleh penyelenggara, baik itu KPPS-nya, misalnya tadi soal dalam tanda kutip manipulasi suara dan lain-lain. Nah, alur gugatannya ini kemana? Ya, mungkin itu pertanyaannya. Baik, Mas Khalid, terima kasih. Mungkin tadi malam sudah dijelaskan ya bahwa ada itu sebagai pelanggaran administratif, pelanggaran tentang tata cara, prosedur, mekanisme dalam suatu tahapan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu khususnya. Ya, misalnya KPU membuka pendaftaran sampai 14 Mei, tapi jam 23.59, tapi kemudian KPU jam 21 sudah tutup. Nah, itu KPU melanggar secara administratif prosedur yang seharusnya dijalankan. Ada juga sengketa proses kita sudah jelaskan, di mana ketika KPU membuat sebuah keputusan daftar calon tetap, maka kemudian partai politik bisa melakukan ke Bawaslu. Pintu pertamanya nanti tertunda karena terkait dengan keputusan pejabat. Jadi seandainya ada sengketa proses bisa di proses di Bawaslu di pintu awal bisa kemudian lanjut ke ya. Nah, seandainya ada antar partai, antara anggota antar partai ya,
kemudian perasaan dan kecurangan misalnya. Yang tadi saya ceritakan nggak seperti itu dalam satu partai politik. Kemudian kalau misalnya teman saksi untuk calegnya melihat langsung bahwa ada kemungkinan dugaan kecurangan atau keteledoran dalam proses penghitungan, maka kemudian dia bisa mengajukan itu ke Bawaslu atau di level yang paling rendah, yang mana bisa melalui pengawas PPS ketika ada di PPS, atau kalau ada rekap kecamatan berpengawas di tingkat kecamatan. Jadi ini bisa kemudian direkomendasikan, makanya balik kepada teman Bawaslu, apakah kemudian akan dilakukan hitung ulang dengan berbagai macam sebab atau alasan atau rekomendasi yang lain. Jadi kewenangan Bawaslu jadi sangat strategis dari posisi itu. Nah, tadi yang saya ceritakan, saya mengajukan bantuan ke Bawaslu, kemudian diproses dengan membuka, itu kembali, membuka satu kotak, menghitung kembali, dan dia merasa di satu kotak itu ada hal yang kurang pas hasilnya, kemudian dibuka dan ada. Kalau yang ada sama, tinggal satu PPS yang berbeda, kemudian dibuka dan ada. Jadi terkait dengan tahapan yang sedang berjalan itu bisa melalui Bawaslu. Tapi kalau sudah terkait dengan hasil sudah nanti ke Mahkamah Konstitusi. Sebetulnya kalau hasil itu tidak lagi menjadi kewenangan Bawaslu. Jadi kalau misalnya sudah diputuskan oleh KPU penetapan pemilu, penetapannya kan secara pusat, mau presiden, mau DPD, DPRD provinsi, mau ketua ditetapkan secara nasional oleh KPU. Sehingga pada kaitannya ada KPU. Jadi proses di Mahkamah Konstitusi itu di Jakarta, tapi melalui KPU ini, melalui KPU punya perintah untuk memberikan bukti. Jadi tetap pengajuannya dalam Mahkamah Konstitusi ketika sudah ditetapkan keputusan penetapan hasil pemilu oleh KPU pemilu presiden itu Mas Arif. Monggo, kita lagi. Biasanya Pak Dul. Iya, sudah jelas semua. Nah, soal kampanye Pak, mungkin ini diskusi soal apa namanya ini kan 75 hari. Kalau yang dulu itu kan bicara soal apa yang boleh dan tidak boleh di dalam lakukan kampanye ini. Semalam Mas Wali juga menjelaskan soal bagaimana rapat-rapat umum ya di dalam kampanye ini kan karena dibatasi banget hanya 75 hari. Lalu kemudian sempat disinggung malam misalnya kasusnya Kota Jogja ya yang waktu kemarin juga kita hadirkan Bawaslu itu Mas Abdan. Jadi definisi kampanye itu kan berarti sesuai dengan tahapan. Ketika belum masuk tahapan ya. Lalu kemudian DPRD ini pada saat reses mereka kan melengkap dengan jabatan. Nah, apakah KPU Bawaslu itu punya hak dan kewenangan nggak melarang para anggota dewan tadi itu untuk mensosialisasikan diri mereka, termasuk saya ini dari dapil 1 kemudian besok tolong pilih saya dan lain-lain. Karena menurut Bawaslu Kota Jogja kemarin mereka menyurati dan harus mendapat persetujuan dari Bawaslu. Itu ingin mendapat informasi. Iya, resesnya kemarin Bawaslu Kota, makanya kemarin pimpinan Kota DPD ngomong. Ini saya bisa. Jadi kalau Bapak Ibu anggota dewan mau mengucapkan selamat Idul Fitri kan boleh saja. Anggota fraksi partai apa gitu ya, anggota DPRD mau bersih. Kalau saya jadi sekarang ini belum ada calon, karena baru masa pendaftaran. Ya kalau Bapak Ibu mau pasang baliho, ucapan selamat Idul Fitri segala macam itu menurut saya sih dari kemudian tidak menyebut secara detail ya, pilihlah saya caleg dari dapil ini karena belum ada caleg. Saya atas nama Bapak Ibu anggota
menurut saya tidak ada dalam pandangan saya sulit dijelaskan pasal apa karena kan posisi beliau ini kan sebagai anggota dewan kan punya hak untuk bertemu dengan konstituen. Ya, betul. Ketika saya masa proses masalah asuransi, beliau juga berjalan ke lapangan itu juga bagian dari tenaga anggota dewan supaya dekat konstituennya. Nah nanti beda cerita kalau sudah ditetapkan sebagai daftar calon. DCT ya. Iya. Sama daftar calon sementara juga daftar sementara. Jadi memang lebih fix ketika daftar calon tetap. Tapi sebenarnya daftar calon itu kan ya mereka yang sudah diajukan oleh partai politik. Nah ini yang wilayah yang sering menimbulkan Ya. apa namanya beda persepsi. Beda persepsi. Nah, KPU dan Bawaslu kan beda. Bawaslu lebih hati-hati mas, lebih hati-hati, bahkan lebih strict gitu. Karena konteksnya dia pencegahan mas. Ya, pencegahan. Karena memang kewenangan dia di sini. Tapi kan tadi saya sampaikan pendapat saya kalau sebenarnya ya sepanjang sekarang di mau menyampaikan apa seperti yang tadi. Dan selanjutnya ada misalnya disebut sebagai berkampanye di luar jadwal. Nah, ini kan bukan calon. Itu mas Beka. Ya. Iya, monggo. Terkait dengan reses, misalnya kita sudah ditetapkan sebagai daftar calon baik sementara maupun daftar calon tetap, tetapi belum masuk dalam tahapan masa kampanye. Kemudian kita melaksanakan reses. Pada saat melaksanakan reses itu kan biasa kita ada backdrop pak. Di backdropnya ini misalnya saya di backdropnya itu gambarnya saya menggunakan baju ada logo partai di backdropnya. Tetapi dalam proses saya tidak sama sekali tidak ada ajakan untuk memilih, tidak ada ajakan untuk memilih. Nah ini apakah kemudian di backdrop itu ada gambar partai itu termasuk sebagai pelanggaran atau tidak? Padahal belum masuk tahapan tahapan kampanye. Tapi apakah kemudian itu dianggap sebagai Pelanggaran menggunakan fasilitas negara misalnya? Ya. Karena reses didanai oleh APBD misalnya. Nah ini mohon pencerahannya. Kalau kemarin saya ngobrol dengan Bawaslu enggak pak. Satu belum masa kampanye. Yang kedua tidak ada ajakan. Karena kan namanya unsur kampanye itu sudah diatur apa saja yang masuk kampanye. Tapi mungkin dari perspektifnya KPU seperti apa? Sama mas seperti yang saya jelaskan tadi, saya kira ini juga terjadi teman-teman dewan di provinsi juga. Karena ada beberapa kerjasama untuk pertama dengan komisinya ya, dengan Pemda dan baru itu visualisasi terkait dengan pemilu. Kemudian ya seperti bapak sampaikan, setelah sepanjang dia menyampaikan materinya nggak ada ajakan, cuma dia pasang nama foto itu nggak pernah berdiri terus nyala terus gitu supaya kenal. Tapi dia juga mengatakan sebagai anggota dewan komisi 6 DPR itu ada lebutannya, ada Bawaslu itu nggak apa-apa. Jadi apa namanya ini kan posisi bapak sebagai anggota dewan yang sedang melakukan masa. Saya melihatnya dari kacamata ya pak, kampanye ya pak, kampanye caleg ya. Bukan dari kacamatanya lain. Jadi sudah berjalan menurut saya masalah ketika kemudian masalah ses kemudian masalah tadi tidak ada masalah memilih. Oke. Monggo, masih ada lagi? Cukup? Oke. Baik, Bapak Ibu semua, terima kasih sekali lagi kita aplaus untuk narasumber kita, narasumber Mas Hamdan yang telah meluangkan waktunya. Kami tahu di lagi padat-padatnya KPU seluruh Indonesia untuk mempersiapkan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu kita. Ya sekali lagi terima kasih. Baik Bapak Ibu semua, jadi mungkin izin perwakilan aja dokumentasi dengan
narasumber. Izin nanti setelah ini kami mohon maaf. Iya. Pak Nurul Mas Romi ya. Ayo,